Merdeka. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus kepada kita sekalian. Saya ingin menyampaikan firman pada hari ini, yaitu kemerdekaan yang komplit, yang lengkap. Saya akan baca Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bicara tentang kemerdekaan, bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah tanggal 17 Agustus, bahwa ada negara tetangga kita yang merayakan pada bulan yang sama, yaitu Singapura tanggal 9 Agustus dan Malaysia tanggal 31 Agustus. Kemerdekaan secara fisik adalah melalui satu proses, ya. Seperti Indonesia, ya, kemerdekaan kita adalah 17 Agustus 1945. Ya, itu tidak balik tangan, tapi melalui satu proses, melalui satu perjalanan yang panjang. Ya, di catatan saya bahwa 1596 kapal-kapal dagang Belanda datang ke Indonesia. 1602 Indonesia dikuasai oleh VOC. 1617 resmi dijajah Belanda. 1942 kita pernah dijajah oleh Jepang. Kemudian 17 Agustus proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 1945 sampai 49 itu perang kemerdekaan. 27 bulan 12 49 Belanda mengakui kemerdekaan kita. Jadi kemerdekaan itu melalui satu proses. Nah, kita kembali kepada Alkitab bahwa bukan hanya Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda, tapi secara Alkitab bahwa seluruh dunia, ya, manusia menderita, manusia mengalami penjajahan dari iblis. Melalui apa? Yaitu melalui hukum dosa, melalui hukum maut. Ya. Penjajahan iblis ditaklukkan oleh siapa? Yang kita percayai oleh kematian Yesus di kayu salib di Golgota berdasarkan Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Jadi kemerdekaan yang komplit, kemerdekaan yang sungguh-sungguh, kemerdekaan yang total itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus. Itu hanya bisa diperoleh dari Yesus Kristus. Jadi kemerdekaan yang komplit, kemerdekaan yang total itu hanya dilakukan oleh Yesus Kristus. Komplit di sini bahwa dalam hidup kita ada 3 unsur: tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kalau Tuhan memerdekakan kita secara komplit, bukan hanya tubuh, ya, bukan hanya jiwa, bukan hanya roh kita, tapi tubuh, jiwa, roh kita mengalami kemerdekaan oleh kematian Yesus di kayu salib. Jadi kemerdekaan umat Kristiani adalah sesuatu melalui satu proses, ya. Mulai kita percaya, mulai kita bertobat, kemudian kita mengalami kelahiran baru, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul dimerdekakan. Nah, pesan saya dalam khotbah yang singkat ini, bahwa kemerdekaan yang komplit yang Tuhan berikan, ini harus dipertahankan. Ya. Kemerdekaan Republik Indonesia itu sampai sekarang ini, ya, kita menjadi negara yang maju. Karena apa? Kemerdekaan itu dipertahankan. NKRI itu dipertahankan. Nah, secara rohani, bagaimana kita mempertahankan
kemerdekaan itu adalah kita saling melayani, kita saling menasihati, kita saling membangun, kita saling menolong, kita saling memberikan bantuan. Yang kedua, hiduplah dalam roh. Ya. Hiduplah dalam pimpinan roh Allah. Karena Paulus katakan seberapa banyak orang dipimpin oleh roh Allah, maka dia adalah disebut anak-anak Allah. Dia akan disebut seorang yang merdeka secara komplit. Jadi mau tidak mau kita harus dipimpin oleh roh Allah. Dan saya berkeyakinan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana tidak ada roh Allah dalam hidup kita, kita tidak memiliki kemerdekaan itu. Kita dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan, ya, bahwa kemerdekaan itu bukan kita dapatkan begitu saja, tetapi kemerdekaan, ya, selain kita mempertahankan bahwa kebenaran firman Allah itulah yang memerdekakan kita. Kita dibebaskan dari ikatan, kita dibebaskan dari belenggu, kita dibebaskan dari tekanan-tekanan. Kita merdeka secara jasmani, tapi belum sepenuhnya. Kita merdeka secara jasmani, tapi tidak secara jiwa dan roh. Jadi kita harus memiliki kemerdekaan yang sejati. Kita bebas dari perhambaan dosa menjadi hamba kebenaran. Itulah mempertahankan kemerdekaan itu. Dan jangan lupa, iblis itu punya tipu daya. Dia punya trik-trik bagaimana supaya kita tidak merdeka. Jadi kita harus cinta kepada kebenaran. Jadi kebenaran itulah yang memberikan kita kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan ada sebuah janji Tuhan, kebenaran yang memerdekakan kita. Dalam Matius 16 ayat 19, Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada gerejanya. Nah, ini adalah sebuah fakta bahwa bila kita hidup dalam kemerdekaan, maka kita akan mengalami satu terobosan rohani. Kita akan mengalami mujizat Tuhan. Jadi kemerdekaan yang memerdekakan itu membuat kita tidak takut, membuat kita tidak khawatir, ya, secara materi, ya, secara keuangan, bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Kemerdekaan itu juga membebaskan kita dari problema hidup, ya. Paulus katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kapasitas kekuatan kita. Dan Tuhan berkata, selalu ada jalan keluar. Jadi bagaimana kita menghadapi ketakutan, kekhawatiran? Ingatlah Ibrani pasal 13 ayat 5. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tapi Dia akan menyertai kita. Immanuel, Allah akan beserta dengan kita. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus juga adalah merupakan satu kebenaran bahwa Roh Kudus itu bukan hanya menyertai kita. Di Yohanes 14 ayat 17 mengatakan bahwa Dia akan diam, ya. Dia akan diam, Dia akan tinggal bersama kita. Dan di ayat 18, Yohanes 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Ini merupakan janji Tuhan. Jadi kemerdekaan yang komplit itu sangat luar biasa. Dan saya yakin bahwa bila kita memiliki kemerdekaan yang komplit, maka hidup kita akan sehat,
hidup kita akan mengalami damai sejahtera, hidup kita akan mengalami sukacita yang luar biasa, yang tidak bisa diukur dengan hal-hal yang bersifat dunia, yang bersifat fasilitas, tetapi kita akan damai sejahtera sekalipun dalam kehidupan yang sangat sederhana. Demikianlah firman Tuhan ini dapat kami sampaikan. Biarlah kita merdeka secara rohani, kita merdeka di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati. Merdeka, kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you.